sempat tertunda bahkan sampai 2 segmen. Sekarang saya berikan giliran kepada Bung Rocky Gerung. Tadi udah dengar ada ilmiah, ada empirik. Saya pikir ini ranahnya akademisi. Silakan Bung Rocky. Oke, saya akan konsisten soal ilmiahnya itu. Teori ilmiah itu ada teori, ada teorema tuh. Ada yang bisa bedain nggak tuh? Teori and teorema. Teori itu hipotetik, teorema itu aksiomatik gitu. Oke, saya pergi pada statistik ya tadi diterangkan. Kalau misalnya tadi berapa? Airin lalu jatuh ke Oke, itu artinya P value-nya itu mendekati 1. Pak Sembiri ngerti statistik. Artinya dia insignificant. Anda masukkan semua variabel di situ. Soal psikologi, soal sensasi, korupsi segala macam itu tetap itu statistically insignificant. Sekarang pertanyaannya, kalau dia tidak signifikan secara statistik, ceteris paribus, hal-hal lain kita anggap tetap, boleh nggak Bawaslu mempersoalkan statistik itu? Ini serius. Nggak ada di dalam statistik jatuh dari 70 ke 30, nggak pernah ada. Artinya ada faktor lain di situ. Tidak mungkin ada orang yang jatuh cinta habis-habisan tiba-tiba dia bunuh diri itu. Pasti ada prosesnya itu. Nah di situ teorema bekerja tuh. Jadi kecurigaan saya pasti ada internal atau apalagi eksternal faktor yang menyebabkan statistically insignificant itu harus dipersoalkan. Apa yang ada di situ? Pasti ada variabel non elektoral masuk di situ. Itu poin saya. Nanti saya elaborasi kalau kurang ngerti soal teori statistik. Ya. Jadi di kasus Banten itu Airin ditipu. Pembuktiannya mudah. P value-nya mendekati 1. Jadi di situ pentingnya untuk kita bicara secara ilmiah itu dengan menaruh dalam tanda kurung seluruh kecurigaan pasti dikerjain. Kalau nggak percaya tanya ChatGPT. If and all only if. Yes. P value-nya less than 5%, then it must be an external factor. Pasti begitu jawabnya tuh. Mestinya Bawaslu curiga soal itu. Itu masalahnya. Masa ditipu begituan Bawaslu nggak itu problem? Iya problem pemilih, tapi secara statistik dia insignifikan itu kan. Satu, yang kedua soal tadi DKI juga saya masuk dalam soal teoremanya tuh. C6 itu bisa nggak nyampe. Tetapi publik Jakarta diberitahu oleh regulasi pakai KTP. Kan itu penyelesaiannya kan. Jadi kalau dia nggak pakai KTP bukan berarti dia menghindar datang ke atau tidak datang ke TPS karena nggak dapat C6. Lo ada KTP kok. Dia teoremanya begitu. Jadi tidak mungkin misalnya itu dibatalkan hanya karena C6 tidak nyampe. Lo ada KTP dan itu keputusan keputusan regulasi Mahkamah Konstitusi. Jadi dalam 2 kasus itu tanpa saya menggunakan segala macam sensasi, saya bisa terangkan secara akademis bahwa tidak ada penipuan kalau diandalkan pada C6. Ada KTP jalan keluarnya di Jakarta. Di Banten ada penipuan karena dia drop dari 70 ke 30 tuh. Apapun keterangannya itu secara statistik, secara ilmiah itu keliru tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, saya mau tanya ke Bung Rocky. Tadi kan nanya ke ChatGPT, pasti kalau seandainya ada perubahan yang drastis seperti itu, maka bukan internal, tapi eksternal. Ya bisa internal, bisa eksternal. Tetapi di internalnya kita udah kasih ceteris paribusnya tuh. Okay. Berarti eksternal apa? Yang Anda sebut aparat, Anda sebut warcok segala macam, itu poinnya. Dan itu mesti diperiksa oleh Bawaslu. Nggak bisa Bawaslu bilang, ya itu pemilihannya begitu udah terjadi. Iya, tapi secara ilmiah itu ada yang nipu di situ. Kan otak kita dibiasakan untuk berpikir tajam, berpikir lurus tuh. Kalau yang itu Bang Rocky tadi yang dipecat KPPS-nya itu Jakarta Timur. Coblos Jakarta Timur itu. Ya sama, itu soalnya yang datang memilih itu dia tahu bahwa mau apapun gue punya KTP, gue berhak datang ke situ. Sama, selesai.
Dalihnya begitu aja kan. Yang menarik begini Bung Rocky, kalau tadi kemudian ada bicara soal curang, misalnya seperti itu, lalu kemudian melapor ke Bawaslu dan tidak ada kepercayaan pada Bawaslu karena apa istilah tadi, tidak bisa Panggil Bawaslu. menindaklanjuti. Di Bawaslu dia mesti periksa kenapa secara statistik dropnya itu melampaui p-value gitu. Gampang aja. Ya buktikan aja Bawaslu, oh itu bukan wilayah kami. Itu artinya Bawaslu tidak mau memeriksa sesuatu yang keliru atau batal secara akademis. Bisa nggak Bung Ferry seperti itu? Bawaslu punya inisiatif seperti itu karena ada keanehan misalnya yang dianggap. Sedikit sebelum. Silakan. Jadi setuju dengan Pak Profesor Rocky tadi. Tapi kalau soal ini ya cinta tadi itu ya. Berbalik tiba-tiba. Potong bisa aja orang jadi jatuh cinta tiba-tiba bunuh diri gitu kan. Potong bebek angsa masak di kuali. Kukira ada rasa, ternyata cuma friendly gitu. Jadi, tapi ada prosesnya, ada proses itu. Kayaknya banyak yang Tiba-tiba ngalami di nggak. sini nih. saya setuju bahwa hal-hal yang tidak masuk akal itu pilkada ini harus dievaluasi secara menyeluruh. Banyak sekali yang nggak make sense. Modal keluar sampai ratusan miliar untuk suatu wilayah. Ya, saya Ini gubernur atau termasuk di wali kota kabupaten atau bupati? Kabupaten kota. Ratusan miliar bupati wali Ratusan kota? miliar. Kalau Ada saya itu? hitung, Daerah mana itu provinsinya? ya ada. nanti dibilang nggak ilmiah lagi sama Pak Ferry. Tapi maksud saya orang calon itu mau mengeluarkan berapa pendapatan dia. Kalau hitung-hitung dagangnya dia tidak akan mendapatkan Lalu kenapa mau even gitu? point Pertanyaannya. dari situ. Oke, lalu Terus, kenapa mau? Mungkin konteksnya ke pemilu, pilpres akan Oke. datang. Kalau enggak dia akan korupsi berurusan lagi dengan APH nanti. Jadi memang hal-hal yang tidak masuk akal tadi, kalau menurut saya harus didalami dan harus diperbaiki. Gitu. Ya, secara Saya tanya tadi Bung Rocky menarik juga. Oke. Bawaslu lihat misalnya ada keanehan 70 ke 30 tanpa ada laporan bisa nggak melakukan itu? Investigasi. Jadi kan mereka kan badan pengawas pemilu. Ada di dalamnya sentra penegakan hukum terpadu. Isinya 3, Bawaslu, polisi, jaksa. Otaknya adalah mencurigai segala hal yang curang di dalam kepemiluan. Jadi hal-hal yang tidak masuk akal dalam ilmu kepemiluan itu harus dicurigai. Termasuk tadi yang misalnya Termasuk tadi angkanya Drop janggal, aneh, terjadi berbagai potensi. Semua penyidik yang berkaitan dengan kepemiluan itu harus mencurigainya. Ini permulaan untuk melangkah bahwa ada kecurangan. Ini datanya nih awalnya. Tetapi mana gerakan Bawaslu? Jadi saya kalau Bang Deddy, teman-teman yang partai politik, silahkan saja melapor ke Bawaslu. Saya sudah khatam melapor ke Bawaslu. Tidak ada pergerakan. Bahkan ketika kecurangan kami datang, deks kecurangan, deks pelaporan tidak ada di Bawaslu. Coba saya tanya sebagai masyarakat awam, mau melapor kemana kalau deksnya tidak ada? harusnya kemana waktu itu pas? Ya ke Bawaslu, dia sediakan deks pelaporannya. Kita menunggu berjam-jam. Sampai kita paksakan, kalau tidak ada kita akan umumkan, Anda tidak menerima laporan kita. Jadi ini problematika di dalam ilmu kepemiluan saya yang tidak ilmiah tadi, kami memahami bahwa permulaan kecurigaan bisa dijelaskan secara ilmiah dan bukti empiriknya harus menyusul, karena itu akan ada metode untuk membuktikannya. Baik, saya ke Bung Rocky lagi kembali. Bung Rocky, apakah ini semua yang menjadi kegelisahan sehingga tingkat partisipasi publik dalam pilkada kali ini semakin turun, bahkan lebih turun jauh ketimbang pilpres? Oh ya, itu yang terjadi. Dan dirumuskan dengan satu kalimat. Pohon pepaya tumbuh di tebing, sudah berupaya tetap tumbang. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Siapa yang tumbang?